Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ari di channel Midnight Story, channel podcast horor kesayangan kalian. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, murah rizki, dan selalu berada dalam lindungannya. Sebelum kita memasuki ceritanya, alangkah baiknya teman-teman semua untuk like video ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten cerita-cerita horor di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang kejadian horor yang dialami Bowo dan Farhan saat melintasi wilayah Alas Roban. Semua nama tokoh dalam cerita ini telah disamarkan untuk menjaga identitas dari pemilik cerita. Untuk teman-teman yang mempunyai cerita horor dan ingin saya bacakan di sini, bisa kirimkan cerita teman-teman ke email Midnight Story. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Tanpa berlama-lama lagi, ceritanya bermulai dari sini. Bowo adalah seorang perantau yang mengadu nasib di ibu kota. Pada saat itu, Bowo mengambil cuti kerja untuk bisa pulang ke kampung halamannya di Semarang, lantaran dia sangat merindukan keluarganya di kampung. Bowo mempunyai teman seperantauan yang bernama Farhan. Farhan ini kebetulan juga ingin pulang kampung ke Demak. Walaupun tidak satu kampung, tapi rute yang dilalui mereka itu sama. Akhirnya Bowo dan Farhan pun janjian untuk pulang bersama dengan menggunakan mobil Bowo. Singkat cerita, di hari H mereka pun siap untuk menuju kampung. Rute yang akan mereka lalui yaitu jalan biasa, karena pada saat itu tidak seperti sekarang ini, yang mana belum ada rute tol Trans Jawa. Sebelum melakukan perjalanan, mereka tak lupa untuk berdoa. Oh ya, kita doa dulu Han. Iya Wo. Mereka pun masing-masing berdoa dalam hati. Selesai berdoa, mereka langsung melakukan perjalanan. Jalanan sore itu terlihat cukup padat, tapi masih termasuk wajar dan tidak sepadat jalanan seperti sekarang ini. Beberapa jam berlalu. Saat sampai di Indramayu, mereka berhenti untuk sholat dan makan malam. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Setelah itu, mereka berdua tiba di Brebes sekitar jam 11 malam. Brebes, Tegal, Pemalang sudah mereka lewati. Dan akhirnya mereka pun tiba di Pekalongan sesaat sebelum sampai di Alas Roban, yang mana mereka akan mengalami hal yang sangat menyeramkan. Jalanan Alas Roban saat itu masih melewati bukit dan jalanannya berkelok-kelok sangat curam, yang sekarang dikenal dengan Jalan Alas Roban Lama. Kala itu mereka sama sekali gak memikirkan hal yang aneh-aneh, karena sudah beberapa kali mereka pulang menuju Semarang dan melewati Alas Roban malam hari. Jalanan sudah sangat sepi saat mereka sampai di area Alas Roban. Ditandai dengan jalanan yang makin lama makin gelap karena minimnya penerangan, dan kanan kiri jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Sesekali mereka menemui bus-bus antar provinsi yang memang melintas saat malam hari. Tiba-tiba terdengar 2 kali ada sesuatu yang jatuh tepat di atas mobil mereka. Apa itu Han? Nggak tahu Wo.
Mendengar hal itu, mereka langsung menepi dan melihat bagian atas mobil. Dengan keadaan mobil yang masih menyala, Farhan dan Bowo turun untuk melihat bagian atas mobil. Gak ada apa-apa, Wo. Cari lagi Han di sekitar mobil. Takutnya ada apa-apa. Tapi saat Farhan memerhatikannya lagi, ada bekas lecet sedikit di bagian atas mobil. Cukup lama mereka mencari dan memperhatikan, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Ayo masuk mobil lagi Han, kita jalan lagi aja. Mereka pun masuk mobil dan terus melanjutkan perjalanan. Belum lama mereka jalan. Tepat setelah melewati tanjakan, tiba-tiba Bowo dikagetkan lagi dengan suara benturan di depan mobil, seperti habis menabrak sesuatu. Itu apa Han? Kamu di dalam aja Wo, biar aku yang turun. Gak lama kemudian Farhan masuk lagi ke dalam mobil. Ban depanmu kempes Wo. Waduh, jam 1:30 gini, di mana yang ada tambal ban ya? Aku gak ada ban serep juga lagi Han. Bowo dan Farhan akhirnya keluar dari mobil untuk melihat keadaan. Jalanan benar-benar sepi dan gelap, dengan pepohonan tinggi di kanan kiri jalan. Gak nampak ada satupun kendaraan yang lewat saat itu. Bowo dan Farhan coba jalan kaki pelan-pelan ke arah depan. Dari kejauhan, nampak cahaya remang-remang di sebelah kiri jalan. Itu apa Han? Kayaknya ada tukang tambal ban. Coba kita ke sana yuk. Ya udah ayo kita samperin Wo. Mereka pun berjalan ke sana untuk memastikan. Setelah dekat dan ternyata memang benar, itu tempat tambal ban. Bowo langsung kembali ke mobil untuk membawanya ke tambal ban itu, dan Farhan menunggu di situ sekalian mencari orang pemilik tambal bannya. Kemudian Bowo pun sampai dengan mobilnya. Mana Han orangnya? Nggak tahu. Dari tadi aku panggil-panggil nggak ada yang nyautin Wo. Lama tak menemui jawaban, mereka memutuskan untuk menunggu di depan tambal ban tersebut. Gak lama kemudian, ada apa Mas? Tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. Astagfirullah. Farhan kaget dengan kedatangan laki-laki tua itu secara tiba-tiba. Ini Pak, ban saya bocor. Nambal ban di sini apakah bisa? Oh, bisa. Silahkan duduk di sini, Mas. Awalnya mereka berdua tidak menaruh curiga sama sekali. Hingga akhirnya Bowo mencium bau kemenyan di sekitar tempat tambal ban itu. Kamu mencium baunya gak Han? Iya, aku juga nyium. Jawab Farhan dengan mulai memperhatikan setiap sudut tempat tambal ban tersebut. Dalam hati, Bowo ingin lekas segera pergi dari tempat itu. Tapi apa boleh buat, ban mobilnya masih belum selesai ditambal. Dan dari kejauhan, di seberang jalan, Farhan melihat ada sebuah warung yang masih buka. Ke warung sana aja yuk, kita ngopi dulu sambil nunggu di sana aja. Warung mana Han? Itu di seberang sana. Oh, yaudah ayo Han. Mereka berdua akhirnya berjalan ke arah warung tersebut. Sesampainya di depan warung, Bowo melihat ada segerombolan anak kecil yang sedang bermain di samping warung itu. Kok ada anak-anak kecil main jam segini ya? Tanya Bowo dalam hati. Pikirnya juga,
pasti Farhan melihat anak-anak kecil itu. Tanpa berpikir negatif, Bowo dan Farhan masuk ke dalam warung. Terlihat nampak wanita setengah baya yang mengenakan daster berdiri tersenyum melihat kedatangan mereka berdua. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu-ibu penjual warung tersebut. "Kopi panas 2, Bu." Gak lama kemudian, ibu warung itu membawakan kopi pesanan mereka. Bowo dan Farhan pun menikmati kopi panas sambil ngobrol untuk mencairkan suasana. "Han, kamu ngerasa ada yang aneh gak? Kok ada ya anak-anak kecil main jam segini?" "Anak-anak kecil di mana?" "Lah itu di samping warung. Ini suaranya kedengaran juga kok. Masa kamu gak tahu?" Tanpa menjawab, Farhan langsung keluar untuk melihat ke arah samping warung. "Mana? Gak ada apa-apa, Wok. Kamu jangan nakut-nakutin gitu ah." "Aku gak nakut-nakutin, Han. Serius, tadi aku lihat ada di situ." Situasi mulai tegang. Mereka udah ngerasa ada yang aneh. Ibu-ibu penjual warung pun tiba-tiba hilang entah kemana. Bowo dan Farhan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil. "Bu," ucap Bowo memanggil ibu penjual warung. "Bu, permisi." Berkali-kali Bowo memanggil, tapi tidak ada jawaban. "Bu, permisi, Bu." "Ini udah, Bu." Gantian Farhan yang memanggil, tapi masih belum ada jawaban dari ibu warung itu. Sekali lagi Bowo pun memanggil. "Bu, permisi, Bu." Bukannya jawaban dari ibu penjual warung yang mereka dapati, mereka malah dibuat kaget dengan suara wanita tertawa keras dan melengking dari arah luar warung. Farhan hanya menatap Bowo tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Nampaknya Bowo paham dan juga menyadari suara tersebut. Mereka berdua bergegas keluar warung untuk mencari dari arah mana suara itu dan melihat ke arah belakang warung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mereka berdua istighfar sama-sama dengan apa yang mereka berdua lihat. Ternyata mereka melihat ada wanita berdiri tegak berjubah hitam, bertubuh sangat tinggi di samping pohon di dekat warung tersebut. Matanya terbelalak berwarna putih dengan wajah pucat dan rambut panjangnya. Anak-anak kecil yang tadi Bowo lihat pun berlarian menghampiri sosok wanita itu. Mereka melihat anak-anak kecil itu ada yang wajahnya hancur dengan banyak luka di badannya. Sangat jauh beda dengan saat awal Bowo melihatnya tadi. Dan sosok wanita itu tertawa lagi. "Wo, ayo wo, cepet kita balik ke mobil," ajak Farhan sambil menarik tangan Bowo. Tanpa berpikir panjang, mereka pun berlari. Saat lari ke arah mobil, lagi-lagi mereka berdua dikagetkan akan sesuatu. Tempat tambal ban yang mereka hampiri tadi udah gak ada. Udah hilang entah kemana. Yang terlihat hanyalah mobil mereka di tepi jalan yang sebelah kirinya ada pohon besar dan jurang yang di dalamnya belantara yang sangat gelap. Tanpa memperdulikan ban mobilnya yang masih kempes, mereka berdua bergegas masuk ke dalam mobil. "Wo, gimana sama ban mobilnya?" "Udahan, yang penting kita cepat keluar dari sini." Suara wanita tadi masih sangat jelas terdengar kembali oleh mereka berdua. Bowo berusaha menghidupkan mobil. Tapi anehnya,
Tiba-tiba mobilnya sulit untuk dihidupkan. Kenapa, Wo? Gak tahu nih, Han. Ini mobil gak mau hidup. Jangan panik, Wo. Coba kamu sholawatin dulu. Ucap Farhan dengan wajah tegangnya, tapi berusaha untuk tetap tenang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bowo bersalawat 3 kali, lalu memutar kunci mobilnya lagi. Mobilnya hidup, Han. Alhamdulillah. Ayo cepat kita pergi dari sini, Wo. Mungkin itu keajaiban setelah untayan sholawat yang Bowo baca. Setelah mobilnya hidup, Bowo bergegas menginjak gas dan cepat pergi dari tempat itu. Namun nasib baik belum juga menghampiri mereka. Belum lama mereka jalan, tiba-tiba lagi-lagi ada sesuatu yang jatuh di atas mobilnya. Udah gak usah dipeduliin, lanjut aja. Iya, Han. Ini jam berapa sih, Wo? Aneh banget, gak ada satupun kendaraan yang lewat. Jam 3, Han. Ucap Bowo sambil melihat jam tangannya. Mereka benar-benar merasa aneh. Kenapa gak ada kendaraan sama sekali? Normalnya di jam segitu harusnya masih ada kendaraan besar yang melintas walaupun gak banyak. Tapi mereka gak mau terus memikirkan itu. Mereka hanya fokus agar cepat keluar dari alas roban itu. Wo, hati-hati, Wo. Teriak Farhan dibarengi dengan sosok wanita berjubah hitam yang mereka temui tadi melintas tepat di depan mobil mereka. Bowo yang kaget spontan langsung banting setir dan menginjak rem mendadak. Tiba-tiba terdengar suara klakson di telinga mereka. Sungguh aneh bin ajaib. Saat berhenti, mobil mereka sudah berhadapan dengan sebuah truk besar bermuatan barang. Dan untungnya mereka masih selamat. Wo, minggir dulu. Han, wanita tadi ngikutin kita. Tadi nyebrang, kamu lihat kan? Iya, Wo, aku juga lihat. Kayaknya sosok itu gak ngebolehin kita pergi. Masih dalam keadaan yang sangat menegangkan, tiba-tiba terdengar ada suara yang mengetok kaca mobil mereka. Dari dalam terlihat bapak-bapak berboncengan dengan ibu-ibu yang nampaknya suami istri. Bowo lalu membuka kaca mobil. Kalian tidak kenapa-napa, Mas? Gak apa-apa, Pak. Kita tadi kaget ada wanita yang nyebrang. Walah, hati-hati, Mas. Di sini rawan. Ayo ikuti Bapak aja dari belakang. Mampir ke rumah Bapak. Rumah Bapak setelah alas roban ini. Nama saya Pak Rahmat dan ini istri saya. Oh iya, baik, Pak. Singkat cerita, mereka mengikuti Pak Rahmat dari belakang. Di setiap tikungan, mereka melihat Pak Rahmat tampak membunyikan klakson motornya. Setibanya mereka di rumah Pak Rahmat sesaat sebelum azan subuh berkumandang, Bu Rahmat tampak langsung ke belakang rumah dan kembali dengan nampan yang berisikan 2 gelas teh hangat. Diminum dulu, Mas. Oh iya, terima kasih, Bu. Azan subuh berkumandang. Mas, ayo sholat subuh dulu. Ucap Pak Rahmat mengajak mereka berdua untuk sholat berjamaah di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Pak Rahmat.
Setelah selesai sholat, mereka kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Rahmat. Perlahan Pak Rahmat tanya kembali kepada mereka. Mas-mas ini sebenarnya mau kemana? Namanya siapa? Nama saya Bowo, Pak. Dan ini teman saya Farhan. Saya mau ke Semarang, perjalanan pulang dari perantauan. Masnya tadi ada kejadian apa? Sampai hampir kecelakaan. Mereka pun menceritakan semua hal yang mereka temui sejak ban mobilnya bocor, mampir ke warung, dan diikuti wanita berjubah hitam itu. Mas, di jalan Alas Roban itu tidak ada warung sama sekali, apalagi tambal ban. Di sana hanya ada hutan, Mas. Tapi tadi kami menemui itu semua, Pak. Benar, Mas. Tapi Bapak sebagai warga yang tinggal tak jauh dari Alas Roban sudah sangat hafal daerah sini. Tidak ada warung yang berdiri di sana. Di sana memang sering ada kecelakaan semacam itu. Belum lama ada kecelakaan mobil, satu keluarga meninggal di sana. Dan masih banyak lagi cerita pengendara lain yang diganggu sudah sejak lama. Bowo dan Farhan hanya bisa menelan ludah sambil menenggak teh hangat yang dibuatkan oleh Bu Rahmat tadi. Mending Mas sekarang istirahat dulu di sini. Nanti siang atau sore baru lanjut perjalanan. Gimana, Han? Tanya Bowo kepada Farhan. Terserah kamu aja, Wo. Ya udah, kita di sini dulu sampai siang nanti aja ya, Han. Keadaan kita itu masih syok dan lelah seperti ini. Mereka pun ditunjukkan ke kamar anaknya Pak Rahmat yang kosong, karena sekarang kerja merantau di Jakarta. Mereka lalu tidur melepas lelah di sana. Siangnya mereka bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan yang sudah tidak jauh lagi. Mas, monggo makan dulu sebelum jalan. Ajak Pak Rahmat. Waduh, Bapak kok repot-repot begini? Iya, Pak, kita jadi gak enak udah ngerepotin Bapak. Enggak kok, Mas. Enggak merepotkan sama sekali. Mari kita makan. Siang itu mereka makan bersama dengan Bapak Rahmat dan istrinya. Beliau benar-benar baik kepada Bowo dan Farhan. Setelah itu, mereka izin pamit dan keluar menuju mobil. Wo, ini ban mobilnya masih utuh begini, gak ada yang bocor. Bowo langsung melihat ban mobilnya dan ternyata benar. Bannya masih normal dan gak ada tanda-tanda rusak atau bocor. Bowo hanya geleng-geleng melihat keanehan itu. Pak Rahmat, kami berdua pamit ya. Terima kasih banyak sudah menolong kami dan sudah baik kepada kami. Iya, terima kasih banyak ya Pak, Bu. Gak apa-apa, Mas. Saya sama Ibu malah senang ada tamu di rumah kami. Soalnya kalau tidak ada tamu, rumah kami sepi. Bowo yang mendengar jawaban dari Pak Rahmat terenyuh. Akankah saat tua nanti aku juga seperti ini ya? Pikir Bowo saat setelah mendengar ucapan Pak Rahmat. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan pulang. Setibanya mereka di Semarang, Bowo mengantarkan Farhan ke halte bis yang akan mengantarkannya ke Demak sebelum nanti dijemput adiknya di sana. Setelahnya, Bowo pulang ke rumah dengan oleh-oleh pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Dan Pak Rahmat yang hingga sekarang mereka anggap seperti keluarganya. Sekian dari cerita kali ini. Dari kisah ini, kita bisa belajar dan mengambil hikmah. Jadikan pembelajaran untuk kita semua. Ambil sisi baiknya dan buang buruknya. Lebihlah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa berada dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala hal-hal buruk.
Terima kasih untuk sahabat Midnight Story yang sudah setia menyimak dan mendengarkan kisah kali ini. Semoga bisa menemani dan menjadi penghantar tidur kalian. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.